Selanjutnya, yang kedua, ada 3 kita. Nah, ini menarik nih. Anak-anak muda semua di sini cocok. Gimana Kang Anies bisa bantu anak muda yang terjebak sandwich generation? Yang sandwich generation tepuk tangan. Banyak tuh Kang. Gimana Kang Anies? Silakan. Jadi negara harus hadir. Karena dalam kenyataannya kita memiliki tanggung jawab intergenerasi. Orang-orang tua kita banyak yang di masa tuanya tidak punya jaminan hari tua. Betul kan? Dan ini negara harus hadir terutama di dalam fasilitas BPJS. Jaminan kesehatan itu negara harus hadir khususnya untuk lansia. Harus dikerjakan. Kami kerjakan di Jakarta. Jadi ketika saya masuk ke Jakarta, di Jakarta itu 27% penduduknya tidak terjamin BPJS. Dan kalau 27% berarti 3 juta orang. Dan 3 juta orang ini adalah yang paling bawah, paling miskin. Mereka tidak punya jaminan pekerjaan. Kemudian kita mengalokasikan anggaran sampai 1,3 triliun sehingga seluruh orang-orang ini dapat jaminan kesehatan termasuk orang tua. Begitu itu diberikan, lalu generasi bawahnya merasakan kelonggaran sehingga tidak mengalami tekanan yang biasa disebut sebagai sandwich generation. Di sisi lain, akses untuk pembiayaan kuliah, akses untuk pembiayaan perumahan, pembiayaan kontrak, kredit-kredit itu dibuat mudah. Ini waktu udah habis, saya mau cerita ya, tapi nanti aja saya ceritanya. Ini kalau boleh bonus ya. Boleh bonus. Bonus ini udah terkait itu. Teman-teman sekalian, salah satu masalah yang kita miliki anak-anak muda selain lapangan pekerjaan adalah kesulitan untuk bisa punya rumah. Oke. Pada pengen punya rumah enggak? Ini kenapa negeri ini nggak adil? Kredit motor mudah, kredit mobil mudah. Sementara motor dan mobil begitu keluar dari showroom harganya turun. Sementara kalau dapat rumah harganya naik. Kenapa? Kredit yang asetnya naik dipersulit, sementara kredit yang asetnya terbuang justru dipermudah. Ini yang mau kita balik. Sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mendapatkan KPR. Jadi KPR itu singkatannya kredit perumahan rakyat. Cuman akhirnya ini katanya, artinya kapan punya rumah? Saking sulitnya KPR itu. KPR kapan punya rumah? Silakan lanjut Kang Anies. Iya. Nah, Bandung itu katanya kota kreatif, Kang. Kalau Kang Anies jadi presiden, apa yang akan dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital dan industri kreatif? Apa yang dilakukan? Gini, kreativitas itu miliknya civil society, bukan miliknya negara. Negara nggak punya kreativitas. Negara, pemerintah itu punyanya kekuatan fiskal sama kewenangan. Kreativitas itu milik rakyat. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan kreatif itu sering dibutuhkan fasilitas yang tidak murah. Nah, negara harus investasi di situ. Bidang kebudayaan, bidang kreatif itu negara investasi. Contohnya mana? Contohnya Korea Selatan. Tahun 90-an mereka investasi besar-besaran di dunia industri kreatif, di dunia kebudayaan, kesenian. Lalu investasi besar-besaran itu memang mahal secara rupiah, ya. Tapi mereka tidak memandang itu sebagai cost, mereka memandang itu sebagai investasi. Dan apa yang terjadi? Sekarang kita menyaksikan K-pop yang luar biasa ke seluruh dunia. Itu mulainya dari mana? Mulainya dari negara membantu industri kreatif, membantu seniman, membantu budayawan. Itu salah satu komitmen kita, justru kita memfasilitasi dengan pembiayaan supaya kreativitas akan tumbuh dan berkembang. Jadi nanti ada iPop tuh terkenal juga ya, orang-orang nyanyi lagu bahasa Indonesia. Amin. 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 Kang, saya pengen satu lagi enggak? Baik. Penasaran. Wah, ini cocok nih. Terakhir, Kang, proyek food estate akan dilanjutkan. Ya, proyeknya siapa ini ya? Tanyanya kok nyenggol-nyenggol. Jangan dimulai dulu ya timernya, saya mikir sebentar. Gini, teman-teman. Jadi kenapa kok kami lebih cenderung pada proyek atau program kontrak farming?
para petani itu sudah bertani lintas generasi. Oke? Lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah, yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya sayang-sayang, uang itu lebih baik dipakai untuk program pertanian, sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya lewat uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu. Jakarta sudah mengerjakan itu. Berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kontrak 5 tahun. Petaninya tenang. Tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan bagus, jumlahnya bagus, dan kita tidak menerlakan petani hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Gitu. Jadi dilanjut nggak Pak? Yang mana tuh? Food estate-nya. Kita ingin kontrak farming. Iya, kan ini uangnya sama gitu loh. Sekarang saya pikir, ada uang nih, sekian T, kenapa uang itu dikasihin ke perusahaan untuk bikin tempat baru? Dan kita punya ratusan ribu hektar di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau mereka kita beli produknya, hidup mereka tenang, pertaniannya tumbuh, dan kita kuatan Indonesia adalah justru pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan. Itu yang harus dibangun. Jelas ya tadi dilanjut apa enggak ya? Oke. Kang, jadi semangat ya? Ya, contoh semangat. Wow, semangat. Oke. Ambil lagi. Enggak, kita masuk ke segmen selanjutnya Kang. Ya. Segmen selanjutnya masih sama judulnya. Jawab please. Nah, tadi udah bilang Kang sama orang-orang, tolong siapkan pertanyaan yang paling pedes, yang paling galak, pertanyaan atau pernyataan buat Kang Anies. Jadi sekarang sesinya nih. Jadi buat kawan-kawan, bentar, sabar, tangan-tangannya sabar. Saya belum selesai. Jadi kawan-kawan, nanti diberikan kesempatan untuk bertanya. Punya waktu pertanyaan 1 menit. Dijawab oleh Kang Anies 1 menit. Boleh ada follow up 1 menit dan dijawab lagi 1 menit. Jadi masing-masing punya waktu sesi 4 menit. Jelas ya? Nah, nanti yang lainnya akan di sini langsung berhadapan sama orang yang ditanya. Udah siap pergi Bandung? Udah siap pergi Bandung? Oke. Di satu yang ketiga silakan acungkan tangan ya. Belum bilang satu. Satu. Waduh banyak. Boleh diulang deh. Satu. Cuma satu. Oh nanti sesi selanjutnya. Ada tete-tete yang di depan deh pakai baju apa itu putih. Boleh deh. Silakan deh. Selamat sore, Pak Anies. Sebelumnya saya mau menunjuk beberapa waktu lalu di statement Bapak di media yang menyatakan bahwa pembangunan IKN ini hanya menimbulkan ketimpangan dan ketidakbangunan sempat mengundang banyak perhatian publik. Namanya siapa? Aditya. Siapa? Aditya. Aditya. Nah, jika Bapak menjadi presiden, saya ingin mengetahui rencana konkret Bapak dalam menyikapi persoalan IKN. Pertama, jika pembangunan IKN dilanjutkan, maka bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang kata Bapak menimbulkan ketimpangan pembangunan baru? Lalu kedua, jika pembangunan IKN dibatalkan, tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini harus apa? Oke. Jadi bacaan atas masalahnya kita sepakat bahwa di Indonesia ada ketimpangan. Saya juga katakan tadi kan awal sama Indonesia ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu maka harus diselesaikan dari tempat yang timbangnya di bawah supaya mereka naik.
Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi. Yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Nusa Tenggara, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi kalau kita, timpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang-timpang lain dapat apa? Dapat apa yang tempat yang lain? Ya dapat apa-apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja. Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami melihat kenapa penting. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan, itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya. Itu penunjang yang harus terus dibangun di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas. Waktunya sudah Ya, oke, itu jawabnya. Jadi kesimpulannya apakah akan dilanjutkan atau sebelumnya? Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke. Tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa bawah. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasi uang begitu besar satu tempat, maka ada tempat-tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan yang tidak dapat. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kali ini ya. Santai, saya masih punya banyak sesi. Semua sudut kita coba gapai kawan-kawan ya. Kamera goyang-goyang malu coba. Kita mulai selanjutnya. Dari sini. Ingat di satu yang ketiga. Satu. Kang yang berdiri, saya tunjuk. Akan tetap ngayah. Ya, Kang itu. Ya, silakan ke depan, Kang. Perkenalkan, Pak Anies, saya Alif dari Bandung. Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan, Pak? Apa Pak? Satu menit. 1 menit, oke. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gamblang nih. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, maaf ya saya sebut, kasus MK? Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Terima kasih. Masih lagi. Nusantara, betul ya? Nah, nanti saya lihat. Kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu soal. Yang kedua, yang soal penegakan hukum. Ini problem. Ketika penegakan hukum dikuantifikasi, begitu Anda mengkuantifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu adalah jebakan politik. Dan ada yang terjebak dalam politik itu. Nah, saya tidak mau menjadi yang terjebak dalam jebakan itu. Jadi saya nggak jawab itu, karena itu kualitatif. Oke, makasih ya. Gitu kan. Sambil nanti belajar metodologi ini. Ampun. Oke.
Yang ketiga soal MK. Menurut saya udah jelas. MK. Apa MK? Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan. MK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik berat sampai harus udah jelas. Karena itu jangan tempat meniru peristiwa itu. Jangan itu jadikan contoh, ya. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, nah kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas tuh buktinya ada, dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik, itu bukan tuduhan, itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Dan ini menurut saya pertanyaan ini penting sekali. Kenapa? Seluruh Indonesia sekarang mengalami masalah. Banyak tempat yang mengeluhkan. Saya terima keluhan, Pak, ini pengangkatan guru ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah. Betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas. Diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Jadi menurut saya ini sudah disampaikan MK, kita melihat jangan sampai itu terlalu jauh. Ya. Terima kasih. Izin Pak. Oh ya boleh. Ya. Jangan lama-lama. Ya. Yang pertama terkait dengan IKN. Preferensi Pak Anies pribadi hari ini, Jakarta atau Nusantara? Masih yang pertama. Yang kedua, lalu kepada siapa saya sebagai rakyat? Oke. Perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar, orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif, transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif transparan kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Lalu yang tadi soal ini yang tidak baik diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan perubahan. Terima kasih Pak Anies. Saya doakan pemerintah. Amin. Mentang-mentang udah masa kampanye nih, jadi nggak banyak pakai. Boleh juga. Oke, masih semangat kan? Pak Anies, masih banyak nih. Yo. Oke. Satu yang ketiga. Ntar dulu, sabar. Satu. Ada yang ada kuningnya nggak? Ya, ada. Nanti kita sini ya. Dikasih jalan ya tolong. 1 menit ya buat nanya. Banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin nggak Rizal karena waktunya singkat, jadi mungkin saya berjanji tidak akan follow up question Bagus. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau mengatakan kepada Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya.
Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. Karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Arginata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung, yang 7 tahun lalu pernah dibuat menangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian pada ibu saya. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak, kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah. Saya masih diberikan gitu. Silakan pertanyaannya Tessa. Siap, perhatikan. Bagian terakhirnya speechless ya. Apa lagi gitu ya. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Karena saya udah janji ada follow up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan mewakili kaum muda yang ada di Kota Bandung ini. Saya ingin bertanya Pak, mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di Kota Bandung di hadapan Kang Teten, di hadapan Bapak yang saya hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan, mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi dan Bapak tegaskan sekali lagi di Kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua, saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di Kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang tata kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementatif dan memang rasional. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Anies. Gini, Sarah, makasih. Pertama tentang mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi. Oke, Sarah, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam Pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini juga, saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilang ya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas jadi ketua OSIS, oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat dan kami ingin menjaga agar tugas di dunia politik itu adalah tugas yang dijaga kehormatan. Dan saya pilih untuk menerima panggilan itu, dan sekarang saya menjadi calon presiden. Bukan saya mendaftar, tapi saya dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dari partai politik sekarang Nasdem, PKS, dan PKB. Itu ceritanya. Nah, yang kedua, Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school pertama di Indonesia, kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Jadi yang saya sampaikan adalah, ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya. Saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi.
Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal: gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali katakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Karena itu dalam memilih, jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Betul tidak? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak bisa mempesona kecuali memang punya rekam jejak yang mempesona. Oke. Masih mau pada menanya? Oke. Kita coba hitung lagi ya. Hah? Karena belum? Kalau belum semuanya belum. Kalau ini. Wah, banyak gitu yang mau ya ternyata. Oke. Yang depan belum nih, belum dari yang depan. Oke, kita coba cek. 1. Aduh, lagi deh, ulang deh. Bingung juga nih. 1. Kang, boleh deh, pakai tangan kiri nih, simbol perlawanan. Silakan Kang. Perlawan apa sih? Silakan. Simbol perlawanan. Cek. Oke. 1 menit Kang. Siap. Hai Kak Pak, saya Ketua BEMUN Pak. Terang Jatinangor kan Pak? Oke. Menarik Pak, saya tadi sudah disinggung terkait penggusuran, sudah disinggung berbagai permasalahan. Saya mau menanyakan komitmen Bapak sebenarnya. Saya mau mendesak. Rasanya mungkin banyak di sini, ya Bapak juga pernah terakhir aktivis dan pernah digerebek katanya kan di Jatinangor. Rasanya beribu kali Pak, rakyat hari ini menyuarakan hak-haknya, seringkali mendapatkan kecaman dan represi. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, tapi di berbagai kota, baik itu mahasiswa, rakyat, dan petani, nelayan, dan lain sebagainya. Saya mau mendesak komitmen Bapak. Apakah nanti Bapak berani mereformasi total aparat penegak hukum TNI dan Polri yang beberapa tahun terakhir semakin tidak dipercaya oleh publik? Terima kasih. Ya, dan itu memang harus dilakukan reformasi. Jadi harus dikerjakan, dan dikerjakannya dengan menggunakan objektivitas. Kenapa harus objektivitas? Karena dengan objektivitas semua pihak akan menerima agenda reformasi. Tapi kalau reformasi itu dengan subjektivitas, maka akan memunculkan resistensi. Dan kita menemukan di lapangan bagaimana masyarakat menemui tindakan-tindakan yang represif, salah satunya karena metode yang tidak pernah diupdate. Jadi ya, itu akan dikerjakan dan pendekatannya objektif. Follow-up question Pak, berkaitan dengan objektif. Pertanyaan saya, apakah Bapak berani menjamin tidak akan ada represivitas aparat kepada seluruh rakyat, baik itu petani, nelayan, pedagang, ataupun mahasiswa dan rakyat yang menuntut hak-haknya? Apakah Bapak berani menjamin? Begini, sama seperti apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan biarkan. Terima kasih, selamat berprestasi. Oke. Terima kasih Kang Haikal. Terakhir, ini udah yang keempat, berarti saya pengen yang terakhir. Oke. Saya mau coba cek teman-teman di belakang ya. Belakang ya? Oke. Mulutnya
yang manggil, tiba-tiba banyak yang manggil. Oke. Turun dulu tangannya. Satu. Kang yang pakai jas coklat bukan. Oh iya, kok coklat abu ya itu ya. Oh iya, sorry Kang. Silau. Lanjut Kang, silakan sini Kang. Makan. 1 menit Kang. Di sini. Yang lainnya yang kita yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan Mas, nama saya Hafiz. Sekarang saya pengangguran. Baru wisuda 1 bulan lalu dari salah satu sekolah bisnis manajemen. Sebenarnya pertanyaan ini saya mau bertanya ke salah satu anggota timnas Bapak yang saya lihat tadi ada Mas Leon. Beliau juga idola saya waktu di kampus. Jadi boleh Pak? Boleh. Oke. Aja sama Pak Leon. Ya, sama saya. Boleh, Pak Leon, boleh sini Pak Leon. Saya temenin Pak Leon. Boleh. Jadi gini Mas Leon, beberapa waktu lalu saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah tidak saja. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman saya terus di mana siapa? Oh, masa nggak berani? ada Mas. Ya, inilah sebabnya mengapa Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Kebetulan saya juga masuk jurusan bisnis dulu, jadi mau minta pendapat Mas Leon sebagai pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Mas Leon terkait dengan isu pemuda yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Oke, sebelum dijawab, bagi yang belum kenal, Mario kita sudah kenal pasti Anda tahu Tokopedia bukan? Nah, beliau ini adalah co-foundernya Tokopedia. He is the brain belakangnya Tokopedia itu. Yuk, Pak Leon silakan. Jadi desak Pak Leon nih ya. Waduh, terima kasih. Ini Silakan. kayaknya mentang-mentang namanya timnas Pak Anies, ini umpan terobosannya. Oke, terima kasih ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anies. Nama saya Leon, saya co-founder Tokopedia dan saya cukup surprise, terima kasih Pak diberi kesempatan. Ternyata saya langsung diminta oleh Pak Anies sih untuk menjadi co-kapten. Jadi terima kasih menjawab. Wah, ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet nih ya. Jadi begini, menurut saya Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah tahu bahwa secara DNA kita itu memang berbeda-beda. Pengalaman saya pribadi, kita terlalu banyak memberikan kesempatan, perhatian ya, memberikan fokus juga itu kepada orang-orang yang punya mindset bisnis, mindset pengusaha gitu. Kalau kita lihat, begitu dengar kata-kata pengusaha itu kesannya level mereka tuh di atas kita. Seberapa kecil pun usahanya dia, pokoknya kalau dia pengusaha, wah levelnya di atas. Nah itu menurut saya satu hal yang harus kita rubah. Makanya Pak Anies dan Pak Muhaimin membawa agenda perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang talentanya itu bukan berusaha, bukan pedagang, bukan pengusaha gitu. Kita tahu kita ada pekerja kreatif, ya kan? Terus kita ada buruh juga. Kita tadi pagi ke Pangalengan ketemu dengan petani, kita juga ketemu dengan pabrik susu di peternak, gitu. Macam-macam gitu. Nah ini seharusnya kita juga memberikan perhatian yang sama gitu. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada dan mereka itu harus mendapatkan perhatian yang sama juga. Bahkan tadi kita dialog ada satu keluhan bahwa mau mendapatkan financing saja
ternyata ada kejadian bahwa sektor pertanian itu tidak diprioritaskan. Itu keluhan yang kami dengar. Nah itu menurut saya tidak baik. Nah, kita tahu kita itu pendidikan pendidikan. Kita harus menghargai itu. Ada orang yang memang forte-nya itu pekerja profesional. Why not? Misalnya kita lihat, kita memuja, mengidolakan orang-orang seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates yang adalah founders. Tapi kita juga mengidolakan orang-orang seperti Satya Nadella. Dia itu bukan founders, dia itu profesional, dia kerja di Microsoft sudah lama, tapi kemudian dia menjadi pemimpin dan kita mengidolakan dan kita belajar dari dia. Ada juga orang-orang seperti Tim Cook. Nah, saya rasa ini yang harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir ya, kita harus tetap mengusung semangat meritokrasi. Ya, kita tidak bisa itu semua berjalan dengan instan, itu nggak bisa. Kemudian kita juga tahu tidak semua orang punya privilege untuk langsung menjadi pengusaha. Kita tahu juga tidak semua orang punya privilege dan tidak semua orang yang minim pengalaman mendadak kita mintanya untuk menjadi pengusaha itu nggak bisa. Cukup ya Mas. Semoga menjawab, tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo yang mendadak mendesak nih gara-gara Kang Hafiz. Cukup Kang Hafiz? Cukup. Ya, terima kasih Kang Hafiz. Kang Hafiz jangan bilang nganggur, lagi masa tunggu. Nganggurnya sambil usaha juga. Oke. Thank you Kang Hafiz. Nanti kalau diwawancara, tanyain pengalaman. Sering nggak ditanyain gitu kalau ditanya pengalaman? Terus jawabnya gimana? Kan anak muda nggak punya pengalaman. Nggak gini aja bilangnya. Bapak, memang saya baru lulus. Kalau Bapak cari yang berpengalaman silakan orang tua. Kalau cari orang muda saya beri masa depan. Terima kasih Kang Hafiz. Oke, saya punya satu pertanyaan lagi sambil ini foto. Tapi saya ada intermezzo dulu nih. Ada orang yang mobilnya Avanza, platnya D1223 BSP. Ini tolong segera dipindahkan. Saya digangguin sama tim saya dari tadi nih. Sampai akhirnya terdesak juga saya buat ngomong. Oke, satu lagi. Saya salut sama kegigihannya Akang, jadi Akang langsung aja ke depannya. Silakan Kak. Halo Pak Anies, saya Husein. Saya seorang mantan PNS yang mundurkan diri karena melaporkan pungli di Pangandaran. Tapi konsen saya udah bukan di pungli lagi, konsen saya sudah di pendidikan. Per hari ini anak sekolah kita, anak-anak murid saya dikabarkan IQ-nya di angka 78,49, itu by data. Kurikulum Merdeka ini mencoba merubah sistem pendidikan di Indonesia. Pertanyaan saya pertama, ini perubahan atau konsistensi seorang menteri saja? Kurikulum Merdeka. Faktanya di Indonesia anak-anak sekolahnya tuh rata-rata punya IQ 78,49 by Kompas itu datanya. Oke, itu satu. Yang kedua, di Jepang itu saat Hiroshima Nagasaki yang dicari oleh Kaisar Hirohito itu adalah guru. Sedangkan di Indonesia saat ini ada guru SMP di NTT, Lukas Koko, tinggal di perpustakaan, gaji tidak dibayar 10 tahun. Apakah nasib guru akan selalu seperti ini? Apakah cuma jadi gorengan janji-janji pilpres tiap tahun saja? Sampai kapan? Saya di sini berjuang untuk teman-teman saya guru-guru honorer, untuk teman-teman saya yang baru lulus di universitas pendidikannya masing-masing. Tidak mau lagi saya melihat ada guru yang digaji 250.000 dipotong sama TU-nya, 50.000 digaji 750.000. Sedangkan semua permasalahan di dunia pendidikan terarahnya kepada kita, bukan kepada atasan. Terima kasih. Silakan Kang Anies. Ya, ini saya beri contoh saja ya. Karena kalau saya jawab akan kan besok tuh. Oke, saya bertugas di Jakarta. Tugas Jakarta itu adalah mengurus guru di bidang pendidikan umum. Oke, dan guru di pendidikan umum alhamdulillah gajinya sudah bagus di Jakarta. Tapi guru pendidikan agama tidak. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Mereka ada tanggung jawabnya Kementerian Agama.
Saya diamkan? Tidak. Kami berikan hibah supaya guru-guru pendidikan agama di Jakarta memiliki pendapatan yang setara dengan guru-guru yang pendidikan umum. Jadi kalau saya sekarang berbicara tentang pengangkatan guru honorer secara bertahap, maka saya bukan bicara akan, kami sudah kerjakan di Jakarta. Ketika ada ketimpangan, maka kami bereskan ketimpangan itu. Jadi itu pada dasarnya ke depan ya. Kemudian yang kedua, soal saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Oke, dan menurut saya itu harus dipertanyakan ulang secara mendasar. Anda lihat angka skor Simparse, menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita dengan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Menurut saya dicek lagi, masa IQ Simparse lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia? Yang benar aja, coba Anda cek IQ Simparse sampai 90-an. Dan kita bangsa Indonesia, janganlah kita sering-sering memangkas percaya diri kita. Dan saya paling merasa tidak setuju kalau kita itu secara sistemik justru memangkas percaya diri. Dan menurut saya soal IQ ini adalah salah satu hal yang kita harus cek ulang, kita harus benar-benar review ulang. Sambil kita bilang potensi kita ini besar sekali, kesempatan aja yang kita mungkin belum tentu dapat. Nah soal kurikulum, saya sependapat dengan banyak ya yang melihat bahwa ya kuncinya pendidikan itu satu, kepala sekolah, pemimpin. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Itu kuncinya. Siapa pendidik itu? Satu, orang tua. Dua, guru. Dan itu yang harus kita jadikan fokus. Baik, terima kasih Kang. Sudah waktunya cukup karena tadi sudah cukup lama juga. Jadi tidak ada follow up. Terima kasih Kang. Sudah cukup Kang. Habis waktunya. Ya, tapi teman-teman sekalian, soal ini tadi ingin saya teruskan sedikit. Ingat kalimat Bung Karno dulu. Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda dan guncangkan dunia. Dan apa katanya? Guncangkan dunia. Kita guncangkan dunia, betul tidak? Teman-teman, ketika kata-kata itu dikatakan, kata itu dikatakan, ya, di saat 95% penduduk ini buta huruf, penduduk Nusantara itu buta huruf. Jadi kalau Presiden Soekarno mengumpulkan 10 orang pemuda, diambil random, maka ketemunya 9 itu buta huruf. 9 buta huruf ya. Dari 10. Kira-kira dengan orang 9 buta huruf itu bisa menguncang dunia atau tidak? Tidak. Tapi kalimat itu bukan kalimat tentang 10 orang menguncang dunia. Dia sedang mengirimkan pesan, saudara-saudara sebangsaku, jangan kalian tidak percaya diri. Kalian harus punya percaya diri bahwa kita akan bisa mengguncang dunia dengan 10 orang pemuda. Itu pesan yang tidak memangkas. Coba kalau Bung Karno bilang gini, parah bangsaku ini, 95% buta huruf. Apa yang bisa kita kerjakan dengan orang-orang buta huruf? Apa yang terjadi? Percaya diri kita hancur. Makanya jangan kita menjadi pemangkas percaya diri bangsa. Dan saya termasuk yang mempertanyakan soal itu. Menurut saya itu harus diuji ulang, karena kita menurut saya memiliki kecerdasan alami yang luar biasa, yang memiliki potensi yang luar biasa. Gitu ya, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gibran. Udah ada masuk tadi Pak? Ya lumayan, biasa aja sih. Oke. Enggak, tapi teman-teman, saya ingin sampaikan juga teman-teman. Gini, kalau Anda kita semua terbiasa berdialog, maka Anda akan mendengarkan substansi, nggak terlalu memikirkan gaya. Kenapa? Karena Anda terbiasa dialog. Tapi kalau tidak terbiasa dialog, Anda terbawa dengan gaya. Ketika gayanya keras, Anda terbawa emosi. Kenapa? Karena gayanya keras. Tapi kalau Anda terbiasa dengan dialog, maka Anda mendengarkan substansi. Dan kalau mendengarkan substansi, dingin aja, nggak apa-apa. Marah atau tidak kan urusan dia. Tajam apa tidak kan urusan dia. Bagian kita jawab seperti kita biasanya. Jadi saya mengajarkan teman-teman, sering-seringlah dialog, sehingga nanti kalau Anda calon apapun nggak takut untuk hadir diskusi, nggak takut untuk hadir dialog. Kenapa kita biasa dialog? Dan hari ini Kang Anies membuktikan tidak takut didesak ya. Tidak takut yang lain mau didesak nggak nih sama warga Bandung nih? Coba diundang kalau gitu. Nanti kita coba ya. Oke, untuk menutup Kang Anies karena waktunya juga sudah habis gitu. Tadi kan yang nanya terus nih, itu cuma didesak doang.
Sekarang boleh deh, saya kasih waktu 5 menit buat Kang Anies bicara sama nih wargi Bandung, pemuda-pemuda yang sebenarnya. Silakan sampaikan 5 menit. Di luar juga masih ada tuh Kang, masih banyak santai-santai di Binbek. Yang di sini panas, yang di sana santai-santai Kang. Boleh disampaikan juga ke kawan-kawan di sana. Silakan Kang Anies, 5 menit. Terima kasih, Reza. Saya ingin sampaikan pada teman-teman terima kasih. Terima kasih Anda memilih datang, terima kasih Anda memilih berada di sini untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama belajar, menyaksikan dialog-dialog yang tadi disampaikan. Saya merasakan pembelajaran itu jalan terus-menerus. Hari ini pun saya masih belajar terus. Menjadi pembelajar adalah ciri manusia modern. Dan menurut saya kita semua harus menjadi pembelajar. Anda memilih datang ke sini bukan sekedar untuk menonton, tapi untuk mempelajari apa sih yang sesungguhnya terjadi. Anda mengambil hikmah atas yang dijalani, maka itu disebut pengalaman. Ada orang yang menjalani kuliah 4 tahun, tapi pengalaman 2 tahun. Tapi ada orang yang kuliahnya 4 tahun, tapi pengalaman 8 tahun. Kenapa? Karena dia banyak aktivitasnya, banyak hikmah yang diambil, maka nilainya menjadi 8 tahun. Jadi itu pertama, terima kasih teman-teman sudah terlibat, beri tepuk tangan buat semuanya. Yang kedua, saya dan Gus Imin sudah mendapatkan amanat. Kami berdua mendapatkan amanat menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi rencana kami, dan kami sudah tunjukkan apa rekam jejak kami sejak masa muda dulu. Apa yang kami kerjakan. Kami ingin agar kehormatan bernegara dikembalikan di Republik ini. Kami ingin agar wibawa negara dikembalikan. Kepercayaan kepada negara itu menjadi tinggi lagi. Itu keinginan kami, perubahan itu yang kami lakukan. Yang kedua, kami ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang setara. Di mana Anda lahir, di situ Anda punya kesempatan yang setara dengan yang lahir dimanapun. Kenyataannya beberapa dekade ini belum terjadi. Karena itu kita harus lakukan perubahan sama-sama. Nah, saya berharap pada teman-teman semua di sini, saya tidak mengajak Anda untuk milih nomor 1, nomor yang lainnya tidak. Tapi saya mengajak kepada Anda semua untuk jadilah pemilih yang kritis. Jadilah pemilih yang memperbandingkan. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya 2:3, itu rasio. Orang disebut rasional bila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka itu disebut irasional. Irasional. Saya ingin mengajak pada teman-teman, jadilah pemilih yang rasional. Bandingkan 3 pasangan ini, mana yang menurut Anda punya rekam jejak paling baik, mana yang menurut Anda bisa diprediksi ke depan, mana yang menurut Anda bisa diberikan amanah. Sesudah itu, ajak yang lainnya untuk milih. Makasih. Luar biasa Kang Anies, terima kasih banyak. Sebelum pergi Kang Anies, tadi katanya nggak tahu sebelakang. Nih kita bawain seblak spesial buat Kang Anies. Silakan. Ini yang namanya sebelakan. Kerupuk, ada telurnya, ada macam-macamnya, ada juga. Dan spesial buat teman-teman yang nanya, dapat seblak juga hadiahnya nih dari kita. Oke. Demikian kawan-kawan. Demikian agenda desak Anies kita hari ini. Terima kasih wargi Bandung yang sudah mendesak Anies Baswedan, dan terima kasih Anies Baswedan yang telah bersedia untuk didesak oleh wargi Bandung. Saya Rizal Pratama, sampai ketemu di desak Anies selanjutnya di Medan 3 Desember 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live-nya. Terima kasih. Kita akhiri live stream-nya. Terima kasih.